Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agus Agung Putri Mahadewandari, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 4, asal sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran seni budaya, yaitu tentang sejarah musik barat. Jadi pertama-tama saya akan membahas apa sih itu musik. Nah, jadi musik adalah melodi, ritme, dan harmoni yang untuk memahaminya cukup dengan bahasa rasa. Musik itu bersifat universal, setiap orang dari manapun asalnya akan mampu mencerna, memahami, dan menikmati musik tanpa harus mengenal dan memahami bahasa lirik yang digunakan oleh penciptanya. Sejarah musik barat disajikan dengan periodisasi kuno, yaitu yang pertama musik zaman Yunani kuno, yang kedua musik zaman Romawi, yang ketiga musik abad pertengahan, yang keempat musik zaman Renaissance, yang kelima musik zaman barok, yang keenam zaman musik klasik, yang ketujuh musik zaman romantik, yang kedelapan musik zaman peralihan, dan yang terakhir musik abad modern. Yang pertama saya akan membahas musik zaman Yunani kuno mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Mitosnya, pada Yunani kuno ini musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Apion, dan Orpheus. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara keagamaan. Pada zaman Yunani kuno ini terdapat beberapa musik, yaitu musik lira, alat musik petik sejenis harpa kecil, dan kitara, alat musik petik berdawai 5-7 terkait erat dengan aliran agama Apollo yang digunakan untuk mengiringi puisi epik. Dan selanjutnya ada aulos, sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu, terdiri dari 2 batang. Sangat berkaitan erat dengan aliran Dionysus, digunakan untuk mengiringi sajian di tiram, yaitu puisi dalam ibadah Dionysus. Contoh musik pada zaman Yunani kuno yang pertama, 2 lagu pujian kepada Apollo sekitar tahun 150 sebelum Masehi, yang kedua sebuah lagu untuk acara minum sekitar tahun 150 sebelum Masehi, yang ketiga ada 3 lagu dari Mesomede, Kreta sekitar abad kedua Masehi. Musik Yunani kuno umumnya memiliki sifat yang pertama monofonis atau satu suara, yang kedua tidak diperhatikannya improvisasi, yang ketiga musik dan teks berhubungan sangat erat dengan melodi dan irama. Ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filosof diantaranya yang pertama Harmonix, yaitu risalah teori musik tertua karya Aristosemus pada tahun 330 sebelum Masehi. Yang kedua ada Ethos, yaitu tentang efek musik terhadap moral karya Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dan Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam periode ini muncul 2 aliran musik, yaitu musik untuk ibadah atau Dionysus dan musik untuk persembahan para dewa Apollo. Tokoh-tokoh seni musik yang terkenal pada masa Yunani kuno adalah Plato, Aristoteles, dan Aristoxenus. Yang kedua, ada musik zaman Romawi pada tahun 753 sebelum Masehi. Alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, sejenis organ hidrolis dengan papan tulis yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero dikenal sebagai pemusik andal. Yang ketiga ada musik abad pertengahan pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Musik ini masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani monos berarti tunggal dan phoneo berarti berbunyi. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik ini didominasi oleh musik gereja.
Guido de Arezzo, teoritikus musik asal Italia, memberi nama nada-nada yang sekarang dikenal sebagai solmisasi berdasarkan himne Yohanes. Pada abad pertengahan juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama artinya sistem tekanan yang tetap, irama artinya sistem gerak melodis yang penuh kehidupan. Jenis atau bentuk lagu pada masa ini diantaranya litani, sekuensi, canzone, dan rondo. Ada 450 troubadour pada masa itu yang menghasilkan 2.500 syair dan 300 lagu. Pada masa itu ada beberapa jenis alat musik yaitu harpa, viole, organistrum, kecapi, lute, suling, shaw, dan organ. Pada abad pertengahan ini mulai diperkenalkan sistem notasi musik mensural, yakni notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsinya. Notasi mensural dipakai sampai tahun 1600 dan diganti dengan not balok. Terdapat penyajian musik secara kolosal, yaitu yang pertama discantus, adalah penyajian lagu dengan 1-3 suara dengan iringan instrumen. Yang kedua ada motet, nyanyian bersama-sama. Yang ketiga canon, harus hampir sama dengan motet tetapi terdapat 2 kelompok. Yang keempat madrigal, yaitu nyanyian secara bersama-sama dan dengan 4-5 suara yang biasa disebut dengan paduan suara. Yang kelima balata, yaitu 2 atau 3 suara dengan berbagai variasi. Yang keempat ada musik zaman Renaissance, yaitu tahun 1350 sampai 1600. Renaissance artinya manusia dengan akal, budi, dan aspirasi, cipta karya, karsanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia muncul tokoh-tokoh seni dan sastra antara lain yang pertama Botticelli, yang kedua Leonardo da Vinci, yang ketiga Raphael, yang keempat Michelangelo, yang kelima Cellini, yang keenam Ariosto, dan yang terakhir Machiavelli. Peristiwa bersejarah selama masa Renaissance adalah yang pertama, penemuan percetakan pada tahun 1450 oleh Johann Gutenberg. Yang kedua, runtuhnya kota Konstantinopel atau Byzantium karena serangan Turki pada tahun 1453. Yang ketiga, ada reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther King pada tahun 1517. Awal masa ini juga disebut sebagai aliran musik Nederland. Bentuk musik sakral yang terpenting adalah misa dan motet. Pada masa ini juga mulai dikenal teknik komposisi SATB, yaitu S sopran, suara pokok, A alto, pelengkap harmonis, T tenor, cantus primusnya, B bass, dasar harmoni. Alat musik yang berkembang pada masa ini yaitu alat musik gesek, tiup, petik, dan keyboard. Yang kelima ada musik zaman barok, yaitu pada tahun 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis, yaitu baroko berarti mutiara. Gaya musik zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit dan bombastis, namun hidup, lancar, lincah, dan penuh perasaan. Alat-alat musik rakyat yang mulai berkembang pada masa ini seperti biola sederhana, alat musik gesek dengan dawai bordun, sejenis sitar, maul trommel, dan piccolo, dan lain-lainnya. Pada zaman ini mulai diperkenalkan sistem tangga nada mayor dan minor. Komponis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach pada tahun 1685 sampai 1750 dan Georgi Friedrich Handel pada tahun 1685 sampai 1759. Yang keenam ada zaman musik klasik, yaitu pada tahun 1750 sampai tahun 1800.
Musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Pada zaman ini menimbulkan dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Bentuk musik yang populer pada saat itu adalah komposisi, yang pertama sonata, yang kedua simfoni, yang ketiga konserto, dan yang terakhir karya lepas. Komponis penting pada zaman ini diantaranya John Stamitz pada tahun 1717 sampai 1757. Yang kedua, Franz Joseph Haydn yaitu pada tahun 1732 sampai 1809. Dan yang terakhir ada Wolfgang Amadeus Mozart yaitu pada tahun 1765 sampai 1791. Yang ketujuh ada musik zaman romantik yaitu pada tahun 1800 sampai 1890. Musik pada zaman ini berhubungan dengan perasaan, sikap, batin, dan jiwa manusia. Gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase romantik. Yang pertama, romantik awal pada tahun 1800 sampai 1530. Yang kedua, romantik tinggi pada tahun 1830 sampai 1850. Yang ketiga, romantik akhir pada tahun 1850 sampai 1890. Ciri khas musik pada zaman ini yang pertama, segi bentuknya masih mempertahankan bentuk musik klasik. Yang kedua, segi harmoni, penambahan nada-nada kromatis. Yang ketiga, segi ritmik, unsur ritmik seperti tempo mendapatkan perhatian secara cermat, karena ritmik dianggap sebagai bagian dari ungkapan rasa. Dan yang terakhir, segi warna suara. Instrumennya menghasilkan suara alamiah seperti flute, klarinet, tuba, dan trombon. Tokoh musik pada zaman ini adalah yang pertama Franz Peter Schubert yaitu pada tahun 1797 sampai 1828. Yang kedua ada Robert Schumann yaitu pada tahun 1810 sampai 1856. Yang ketiga ada Robert Franz yaitu pada tahun 1815 sampai 1892. Yang keempat ada Johannes Brahms yaitu pada tahun 1833 sampai 1897. Dan yang terakhir ada Wilhelm Richard Wagner yaitu pada tahun 1813 sampai 1883. Yang ke-8 ada musik zaman peralihan yaitu pada tahun 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Komponis pada zaman ini adalah yang pertama Caesar Auguste Franz yaitu pada tahun 1822 sampai 1890. Yang kedua ada Gustav Mahler yaitu pada tahun 1860 sampai 1911. Yang ketiga ada Peter Ilyich Tchaikovsky yaitu pada tahun 1840 sampai 1890. Dan yang terakhir ada Sergei Rachmaninov yaitu pada tahun 1873 sampai 1943. Yang kesembilan ada musik abad modern yaitu pada tahun 1900 sampai sekarang. Ciri paling penting dalam gerak musik modern adalah sikap emansipatif, di mana sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan. Pada abad ini, musik Debussy mulai memasukkan sistem tonal. Komponis di era modern diantaranya yang pertama Richard Strauss yaitu pada tahun 1864 sampai 1947. Yang kedua ada Arnold Schubert yaitu pada tahun 1874 sampai 1951. Yang ketiga ada Bela Bartok yaitu pada tahun 1881 sampai 1945. Dan yang terakhir ada Igor Stravinsky yaitu pada tahun 1882 sampai 1971. Ciri lain dari zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.